Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam Bible Class spesial hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat kembali lagi kita belajar dalam acara Bible Class spesial hari ini. Ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya tentang boleh nggak orang Kristen itu minta pertanda dari Tuhan? Mungkin kita langsung menjawab boleh, ya. Tapi memang nggak sesimpel itu jawabannya. Boleh nggak sih orang Kristen minta pertanda dari Tuhan? Jujur aja ada beberapa orang Kristen itu menjalani kehidupan Kristen mereka dengan mencari-cari tanda yang dari Tuhan. Saya kasih contoh ya, berdoa lalu buka Alkitabnya random dalam nama Yesus, tutup mata lalu jarinya menunjuk. Ini jawaban dari Tuhan, betul nggak? Ayo ngaku. Atau misalnya ada satu cerita ya, ada wanita single Kristen, ya, dia berdoa minta kehendak Tuhan. Tuhan, ini lagi pandemi nih, haruskah saya liburan Tuhan? Karena dia melihat bahwa bisa berlibur seperti itu, tapi dia bingung berangkat apa enggak. Jadi malam berdoa, tidur, lalu pagi hari bangun, lalu pas bangun lihat jam digitalnya itu, pas dilihat jam 7:47, 7:47. Ini tanda dari Tuhan. Boeing 747 berangkat liburan. Seperti itu kan? Atau doa minta jodoh kepada Tuhan. Ini anak Tuhan ya, agak rohani sedikit. Oh, Tuhan, besok kalau incaranku gak datang ke gereja Tuhan, pakai baju kotak-kotak seperti saya hari ini, Tuhan, dia itu jodohku Tuhan. Nah sebetulnya curang juga sih. Kenapa? Karena incarannya itu besok pelayanan dan dress code-nya atasan kotak-kotak dengan celana jeans. Kalau doa seperti itu gimana? Jadi pertanyaannya, ingat ya, banyak orang melakukannya kan? Boleh nggak orang Kristen minta tanda dari Tuhan? Jadi jawabannya sih boleh. Tapi itu biasanya untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang imannya cetek, imannya rendah. Saya kasih contoh ya, ini Kristen ala Gideon. Nah, saudara lihat gambar ini ya. Dia doa minta sama Tuhan bulu domba. Kita lihat dulu. Saudara mesti ngerti kenapa saya sebut Gideon rendah imannya. Cerita Gideon di Hakim-Hakim pasal 6. Nah, Hakim-Hakim itu punya apa ya? Resume dikatakan bahwa dalam cerita Hakim-Hakim itu ada siklus yang berulang-ulang. Apa? Seperti siklus ya, cycle, kayak sepeda jalan gini ya. Yang pertama, orang Israel itu berdosa. Nah setelah berdosa, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh mereka, dan mereka lalu diperbudak, lalu bertahun-tahun mereka berdoa minta kepada Tuhan, lalu Tuhan berikan keselamatan, Tuhan bangkitkan hakim, lalu hakim itu menyelamatkan mereka, mengalahkan musuh mereka, dan mereka hidup damai. Hidup damai lama, dekat dengan Tuhan, lalu mereka lupa Tuhan berdosa. Kenapa bisa seperti ini? Siklusnya semuanya. Kenapa seperti ini? Karena kitab Hakim-Hakim dalam ayat terakhir, pasal terakhir itu ayat kunci kitab Hakim-Hakim ya, berkata begini. Pada zaman itu, pada zaman hakim-hakim, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, siklus hakim-hakim itu seperti ini, siklus spiral yang terus-menerus anjlok. Ya, saudara lihat di sini.
Otniel, siklus yang tadi itu. Anjlok lagi Ehud, Barak, dan di sini Gideon. Terus menerus rohaninya tambah turun. Oke, kita sekarang pahami tentang Gideon ya. Bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan apa kata Alkitab? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Hakim pasal 6, masa Gideon. Nah, apa yang mereka lakukan? Ada dewa bumi yang palsu. Nah, ingat, bangsa Kanaan yang tidak dimusnahkan mereka, menulari mereka dan orang Israel tertarik dengan mengikuti dewa-dewa mereka. Apa? Ini namanya Baal, ini namanya Dagon, ini namanya Astoret. Itu yang mereka sembah. Ini yang disebut berdosa kepada Tuhan. Ya. Lalu dikatakan diserahkan Tuhan kepada musuh mereka. Dalam cerita Gideon, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, makanya saya katakan rohaninya rendah. Kenapa Tuhan serahkan? Kok Tuhan jahat? Enggak. Karena sebelumnya Tuhan bicarakan tentang berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan 28. Coba lihat ya. Ulangan 28, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang kalau taat. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, ternakmu, diberkatilah bakul dan adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Nah, di sini, ini poinnya di sini. Musuhmu bersatu jalan menyerang, tetapi bertujuh jalan lari daripadamu. Kalau mereka taat dapat berkat Tuhan. Engkau akan memberi pinjaman tetapi tidak meminta pinjaman. Tapi kalau mereka berdosa, mereka kena kutuk Tuhan. Apa kutuknya? Kebalikannya. Terkutuklah engkau di kota dan di ladang, bukan diberkati lagi. Kebalikannya. Terkutuklah buah kandunganmu dan hasil bumi ternakmu. Kutukannya terkutuklah bakul dan adonanmu. Terkutuklah pada waktu engkau masuk dan keluar. Nah ini. Bersatu jalan engkau menyerang musuh, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari musuhmu. Ini yang diserahkan Tuhan kepada musuh. Musuhmu akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak memberi pinjaman. Kenapa? Mereka berdosa dan kena kutuk. Kalau ditanya, di mana sih tempatnya orang Midian? Nah ini dalam rute Exodus mereka, Midian itu tempatnya di sini. Ini loh. Nah lingkaran ini. Dan sekarang mereka tinggal di tanah perjanjian. Berarti ingat, orang Israel melakukan apa yang jahat dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian. 7 tahun. 7 kali 365. 1 tahun panen 2 kali. 3 kali. Dan panen itu diambil. Sampai melarat mereka. Nah, kalau ditanya orang Midian itu dari mana sih? Nah ini. Abraham punya istri Sarah. Ya. Melahirkan Ishak dan Yakub. Yakub itu Israel. Abraham kawin lagi sama Hagar, keluar Ismail. Abraham kawin lagi dengan Ketura, keluar Midian. Ada Esau, ada Edom di situ. Nah Edom melahirkan Amalek. Amalek, Ismail, Midian menjadi satu bangsa campuran. Namanya bangsa Arab. Arab itu artinya campuran. Sebetulnya Israel, lihat ya, Israel dan Midian itu bersaudara. Satu kakek Abraham. Ini Sarah, Hagar, Ketura. Dan kalau menyerbu, pasal 6 ayat 5, pasal 8 ayat 10, sebab orang-orang itu, orang Midian menyerbu datang berbanyak-banyak seperti belalang. Datangnya waktu kapan? Waktu panen. Mereka merampas panenan. Sehingga makanan apa saja, panenan gandum, panenan anggur, panenan ara, panenan apa saja, ternak mereka dirampas. Kita sudah lihat mereka diserahkan musuh. Dan itu sebabnya ketika itu 7 tahun lalu mereka berteriak. Ayat 6 sampai 10. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Dan Tuhan Yesus intervensi, turun tangan. Lihat apa yang terjadi. Tuhan bangkitkan hakim untuk apa? Menyelamatkan. Lihat ayatnya.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan, ini Tuhan Yesus, ya, prainkarnasi di Natal, dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ingat ya, mengirik gandum itu mesti di tempat terbuka, tapi dia di tempat tersembunyi. Nah, Gideon dipanggil sebagai hakim. Saya katakan, lihat ya, pemerasan anggur itu rendah, turun ke bawah, tersembunyi, supaya nggak kelihatan. Tapi pengirik gandum lain, di tempat terbuka. Supaya apa? Sekam semuanya bisa tertiup angin. Tapi karena pengalaman orang Midian merampas, makanya sebetulnya kalau saudara zaman dulu minum anggur itu ya diinjak-injak gitu ya. Bayangin campur keringetnya, campur. Wow. Oke. Pengirikan gandum tinggi terbuka tunggu angin. Kenapa? Gideon berpikir, aku harus bersembunyi. Karena pengalaman 7 tahun. Tapi Allah datang dan berkata, kamu harus muncul, Gideon. Kenapa saya katakan malaikat Tuhan ini? Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Ibrani aslinya nggak ada ya, huruf besar huruf kecil. Cuma bahasa Indonesia saja menulisnya dengan huruf besar. Malaikat Tuhan huruf besar itu penampakan Tuhan Yesus pranatal. Menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wih, keren kan? Tapi apa kata Gideon? Ah Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini terjadi? Sudah bosan 7 tahun. Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami waktu dituntun keluar dari Mesir. Sekarang saja Midian kecil tidak sanggup. Gideon lemah imannya, ngomel sama Tuhan. Tapi Allah tetap memanggil Gideon memimpin Israel. Ingat ya, saya suka 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tapi ingat, Tuhan bukan tutup mata, tapi Tuhan tetap menguji Gideon. Gideon walaupun dipilih, dikasih kekuatan, tapi tetap diuji. Tak ada. Makanya Tuhan suruh Gideon menghancurkan mezbah Baal. Kenapa? Karena itu dosanya. Mesti diberesin. Hakim-Hakim 6 ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebang tiang berhala yang di dekatnya. Ini tempat penyembahan satu kampung, satu kota, satu desa. Ini yang orang Israel lakukan, dan Tuhan menguji Gideon untuk mau taat. Bisa nggak taat menghancurkan? Tapi di satu sisi Tuhan juga memberdayakan Gideon. Kamu harus pergi dekati kamp musuh. Pasal selanjutnya, maka kalau kamu dengar, waktu kamu dekat kemahnya, kamu dengar, itu memberikan kamu kekuatan, kamu akan dapat keberanian. Allah sudah datang, malaikatnya nggak terlihat, malaikat Tuhan Yesus ya, persembahannya terbakar habis, Tuhan bicara, Tuhan kuatkan, masih juga gak percaya. Masih minta tanda Tuhan yang meyakinkan dirinya. Ingat, Gideon lemah imannya. Lewat apa? Guntingan domba itu. Nah, ingat ya, kebanyakan orang Kristen minta tanda dari Tuhan, pertanda dari Tuhan, ya biasanya mendasarkan kepada kisahnya Gideon ini. Gideon masih belum yakin, bagaimana mungkin aku bisa jadi superhero? Kaumku yang paling kecil dari suku Manasye
dan aku yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Gideon meminta tanda 2 kali. Lihat ya, saya lewati saja yang ayat saya yang warna kuning saja. Maka aku, ini yang dia minta sama Tuhan Allah, aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah di situ kering, aku tahu itu Tuhan mau seperti itu. Ingat ya, wol itu menyerap air. Kalau ini guntingannya basah, pasti tanahnya harus basah. Tapi Tuhan turutin. Itu tanda bulu domba. 2 kali Gideon melunjak. Allah, jangan kiranya murka ya. Sekali lagi. Sekali ini saja lagi. Biarkan aku 1 kali saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu ini. Bulunya kering, padahal barusan basah. Dan ingat ya, pasti butuh waktu 1-2 hari untuk kering. Tapi besok mesti kering, dan yang lain ada basah. Tuhan dengar. Dan Gideon menerima tanda keajaiban ini, tanda Tuhan ini, lalu menyimpulkan, betul, Tuhan mengutus saya memimpin. Nah, tidak diragukan ya, cerita Gideon ini menginspirasi banyak orang Kristen, mengilhami banyak orang Kristen, pembenaran. Gideon saja boleh, kenapa aku tidak boleh? Ditulis loh dalam Alkitab. Betul. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Haruskah kita sebagai orang percaya, ini pertanyaan, selalu minta tanda dari Allah? Ya kayak guntingan bulu dombanya Gideon. Ingat ya, seperti ini, persis seperti ini. Jadi pertanyaannya, boleh nggak minta tanda dari Tuhan? Jawabannya sekali lagi, boleh sih. Biasanya itu orang percaya yang imannya rendah, yang lemah. Ingat ya, bagaimanapun juga Tuhan kasih Gideon tanda untuk meneguhkan. Itu mengindikasikan bahwa janji Tuhan pasti digenapin. Dikasih melalui tanda. Sebelum terjadi, orangnya belum yakin. Orang percaya belum yakin, Gideon belum yakin. Orang Kristen tipe Gideon belum yakin. Minta tanda dari Tuhan. Kenapa Allah kasih? Karena Allah tahu itu imannya lemah. Dan umumnya minta tanda kepada Tuhan tidak disajikan secara positif di Alkitab. Ya, dengar baik-baik. Ada contoh lagi ya di PL. Nanti kita lihat di BP. Eliezer, hambanya Abraham dan Raja Ahaz. Lihat ya, Eliezer hambanya Abraham minta tanda khusus dari Allah. Aduh, aku disuruh cari istri untuk putra tuanku. Dia bilang sama Allah, nanti kalau aku sampai di sumur, lalu ada wanita yang datang, lalu menawari minuman, minum onta dan semuanya, itu tanda dari Tuhan. Ingat ya, lemah imannya. Ahaz, ini raja ini sombong dan tidak percaya. Ini latar belakangnya ya, ini contoh kedua ya. Jadi konteksnya, saudara lihat ya. Saya ulangi lagi sini. Lihat yang warna yang di kotak ini. Ini Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 2. Rezin raja Aram, ini wilayahnya di timur laut Israel. Dia ngajak Pekah raja Israel yang warna kuning ini tempatnya untuk aliansi. Dengan niat apa? Menyerang negara yang kecil. Raja Yehuda, Raja Ahaz. Jadi ceritanya 2 kerajaan besar, lihatin tempat ini, 1 kerajaan kecil. Apalagi Rezin dan Pekah terkenal sebagai perampas. Dan mereka mengancam Raja Ahaz dari Yehuda, nanti kerajaanmu tak rampas, tak ganti dengan raja boneka, putranya Tabeel. Kemungkinan seseorang yang di Aram dan diketahui ya dengan jelas. Jadi kita lihat ya, aliansi musuh yang tangguh, 2 aliansi kerajaan lebih besar membuat Raja Ahaz dari kerajaan Yuda takut dan putus asa. Nah, karena raja ini tidak percaya, imannya rendah, makanya Tuhan tuh utus Nabi Yesaya datang.
Tapi saya sudah bawa putranya untuk demi Raja Ahaz. Karena Allah berikan pesan, Yehuda tidak akan dihancurkan. Ini raja jahat kok dikasih bantu sama Tuhan. Nah, karena Tuhan terikat dengan janji Abraham, Raja Daud. Ingat ya, nama putra Yesaya yang dibawa namanya Shear Yashub. Suatu sisa akan kembali. Itu Yesaya pasal 10 ayat 25. Ini menggambarkan pesan Tuhan. Yesaya bawa pesan Tuhan bahwa anaknya Shear Yashub, bangsa Israel, bangsa Yehuda tidak akan dihancurkan aliansi itu. Lihat ya ayat 2. Ini pesan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, jangan takut, janganlah kecut, hatimu kecut karena kedua puntung kayu yang berasap. Jadi digambarkan PK dan Israel, PK Raja Israel dan Rezin Raja Arab itu seperti arang yang sudah hampir padam, tinggal sisa asapnya. Tuhan cuma ngomong enggak. Firman Tuhan terbukti, 2 raja itu 2 tahun kemudian meninggal. Kita lanjutkan ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biar itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ditantang Allah, minta tanda apa saja yang paling sukar untuk meyakinkan dirinya yang lemah. Tapi Ahaz menolak. Loh kan betul kan menolak. Kan sepertinya saleh, sepertinya suci. Tunggu dulu ya, by the way, ini sok suci, sok saleh. Saudara mesti paham pada alasannya kenapa dia menolak. Karena Raja Ahaz dari awal mulanya tidak percaya firman Tuhan, tidak percaya Allah, tidak percaya nubuatan Nabi Yesaya. Kenapa? Nabi Yesaya sudah sebelumnya menubuatkan Yehuda akan dihancurkan oleh Tuhan kalau tidak kembali, tidak bertobat. Jadi Ahaz ini dari awalnya tidak suka sama Yesaya, tidak suka firman Tuhan. Sekarang mau diserang, Tuhan mau menyelamatkan Yehuda. Tahu rajanya tidak punya iman, minta tanda supaya kamu yakin. Tapi sok suci, sok saleh. Ditolak. Tuhan putus asa? Tidak. Tuhan tetap kasih tanda. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ada 2 kali penggenapan ya, mesti paham ya. Penggenapan yang pertama, ini tanda untuk Raja Yehuda Ahaz. Tanda seorang anak. Anak ini membuktikan kehadiran Allah membebaskan secara fisik. Ahaz dalam krisis, tapi dia menolak rencana Allah. Dan Allah dan tanda yang ditolak akibatnya apa? Penderitaan dan kekalahan. Dan ayat ini digenapi untuk kedua kalinya secara penuh. Ini tanda untuk orang Israel pada masa Tuhan Yesus. Tanda seorang perempuan, perawan, Maria. Tanda ini membuktikan kehadiran Allah untuk memberikan pembebasan rohani. Waktu itu ceritanya Yusuf sedang dalam krisis. Tapi Yusuf terima rencana Tuhan. Tapi orang Israel yang menolak, dikutuk dan terima hukuman neraka. Oke, ini penerapan ya buat kita ya sekarang sedikit saja. Apa yang sudah takuti hari ini? Banyak. Kesehatan, COVID, ekonomi, pekerjaan, keluarga, fobia. Ketakutan yang terus-menerus berlebihan, tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas atau situasi. Betul enggak? Siapa yang engkau percaya dalam krisis? Engkau mau taat firman Tuhan dalam krisis? Kita sedang dalam badai. Dan ingat, di dalam badai godaan kita lebih takut pada kekuatan di luar Allah. Tuhan ngajarin hari ini sama kita. Stop takut, tenang,
Percaya Yesus, Tuhan pasti bekerja. Amin. Saya teruskan ya. Boleh enggak kita minta tanda dari Tuhan? Ingat ya, umumnya meminta tanda kepada Tuhan tidak disajikan secara positif dalam Alkitab PL maupun PB. Minta tanda kepada Tuhan itu tanda buktinya orang itu lemah atau kurang atau tidak beriman. Makanya Tuhan kasih tanda kepada siapa? Orang yang tidak percaya. Nah, dalam PL minta tanda Tuhan itu, tadi itu kan PB ya, PL. Sekarang PB, lihat itu gayanya ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, minta tanda. Lihat ya, jadi PL bicara tanda itu tidak dijadikan positif. PB juga sama. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Kenapa Tuhan kok keras seperti ini? Tuhan sudah kasih tunjukkan berkali-kali tanda mujizatnya. Masih juga menuntut tanda lagi. Minta tanda itu berarti mereka nggak punya iman. Makanya Tuhan kasih julukan kan, angkatan yang jahat dan tidak setia. Kenapa? Mereka tidak peduli, tidak menghiraukan ada mujizat tanda-tanda sebelumnya yang Tuhan kasih. Yang mereka inginkan tanda yang sensasional, yang sesuai dengan pemahaman mereka. Ingat ya, kalau ada tanda tidak perlu iman. Kalau Tuhan kasih tanda tidak perlu iman. Kenapa? Sudah pasti. Cukup melihat saja kan. Oke, lihat ayat yang lain. Lukas 11 ayat 16. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Ingat, ini konteksnya ada dua reaksi. Sesudah mereka melihat Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan setan dari orang bisu. Yang pertama menuduh Yesus pakai kuasa Beelzebul. Yang kedua habis melihat masih minta tanda lagi. Keterlaluan enggak? Sekarang kita lihat Herodes, orang kafir. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang di pengadilannya ya. Pengadilan Yesus, sebab sudah lama ia yang ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan, Herodes mengharapkan apa? Melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ini peringatan di Perjanjian Baru 1 Korintus, Paulus. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Lihat ya, orang Yahudi itu sulit diyakinkan. Melihat kebenaran Kristus, tidak pernah ada kata cukup, artinya lamban untuk percaya. Kenapa minta tanda? Tandanya yang dilihat itu nggak cocok sama hati. Jadi yang mereka inginkan dari Tuhan Yesus kasih tanda. Romawi diusir, dikalahkan, mereka berdaulat. Nah itu tanda. Karena Yesus tidak mau kasih, mereka menolak Yesus. Sudah berkata, oh jelas seperti itu. Penerapan buat kita. Sadar nggak sih? Kadangkala kita juga model gini. Maksud Tuhan, maksud Allah, maksud Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau kasih tanda ini, Engkau bekerja. Benar nggak? Kita kan modelnya sama kan? Maksud. Pahami tujuan tanda Allah, tanda Tuhan. Yesus berulang-ulang kali menunjukkan kasih tanda, membuktikan dia Mesias, tapi ditolak. Rasul-rasul juga buat banyak tanda. Untuk apa? Supaya orang yang tidak percaya jadi percaya, dan banyak yang diselamatkan. Kalau sudah percaya, tanda-tanda berkurang. Harus dipahami itu. Kita lihat ya. Mundur sedikit kepada Amsal, PL. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Nah, praktek di PL dan awal PB,
orang-orang percaya itu membuang undi untuk mencari tanda Tuhan. Kenapa? Kalau undi dibuang, jawabannya ya dan tidak. Tuhan berkata ya atau Tuhan berkata tidak. Si A atau si B. Misalnya dosa akan diketahui lewat undian, ya toh? Undi menentukan 12 tanah 12 suku. Mengundi tugas pelayanan imam. Atau mencari siapa yang salah lewat undian Israel, Saul atau Yonatan yang berdosa. Nah, PB hanya menulis undi untuk siapa yang menggantikan Yudas. Yang maksudnya saya katakan undi yang dilakukan orang percaya ya. Murid-murid, rasul-rasul. Ini di awal Kisah Rasul pasal 1. Siapa yang menggantikan Yudas? Tapi itu kisah 1. Kisah 2 hari Pentakosta Roh Kudus turun. Dan perjanjian baru tidak menyebutkan lagi membuang undi, minta tanda Allah model-model bulu domba Gideon seperti ini. Kenapa? Karena perjanjian baru sekarang mengajari orang Kristen, kalau engkau cari kehendak Allah, kalau engkau mau tahu apa mau Tuhan, belajar mengambil keputusan dengan hati-hati, praktis, tanpa bimbingan dramatis, tunggu tanda-tanda bulu domba itu. Kok begitu? Jelas pesannya. Sekarang ini kita punya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya kita hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa? Itu memberikan sumber daya batin yang diperlukan mau ambil keputusan apa yang Tuhan mau. Tidak perlu tanda lagi. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak peka itu yang paling repot itu, ya. Jadi kalau kita sudah percaya, sudah bertumbuh dalam Yesus, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun masih terus-menerus minta tanda, itu sama seperti menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Kenapa? Karena kita tuntut Tuhan untuk bantu kita melewati setiap ada balongan, rintangan. Tuhan, apa tandamu? Dosanya orang Farisi, maksain tanda itu. Ya, ngerti enggak? Paham enggak? Lihat ya, Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaan dan tanda-tanda, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan. Dikasih tanda pun tidak percaya. Terus mencobai. Ingat ya, meminta tanda-tanda Allah itu pola setan. Waktu mencobai Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, bikin tanda dong, batu jadi roti. Itu polanya setan. Memaksa Yesus, mendorong Yesus untuk terus melakukan tanda-tanda itu. Ingat ya, ayo jujur saja. Sebagai orang percaya, orang Kristen masih gak selalu minta tanda dari Tuhan. Model guntingan bulu domba, model-model Gideon. Tuhan, kalau gini-gini, Tuhan kalau gitu-gitu. Kesimpulan yang pertama, ya. Tuhan kadang-kadang menghormati model bulu-bulu domba seperti Gideon ini. Dikasih minta tanda, tapi ingat ya, itu orang yang masih polos dalam rohani. Itu orang yang ragu atau belum percaya atau lemah imannya, Tuhan kasih tanda. Paham? Ingat kasus Gideon, Eliezer, Ahaz. Tuhan Yesus sabar karena dasar iman mereka lemah dan tidak mau dorong mereka, ayo maju. Enggak, mereka belum siap. Ya. Oke, saya mau sedikit kasih ilustrasi cerita kisah nyata. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen, saralat,
beberapa orang Kristen, tidak sedikit orang Kristen maksain Tuhan praktek belu domba ini ya. Dan mereka frustasi, kecewa sama Tuhan. Ada anak Tuhan namanya Brooke dari Washington DC, Amerika Serikat. Nah, Brooke ini orang laki. Dia lagi punya hubungan jarak jauh dengan nama perempuan namanya Kelly di Texas. Nah, Brooke dan Kelly ini surat-suratan, telepon-teleponan, kadang mengunjungin, tapi nggak romantis, ya, bukan percintaan, bukan antar sesama laki dan perempuan yang pacar dan pacaran, betul-betul murni sahabat. Karena mereka terlibat dalam suatu pelayanan tertentu yang bersama-sama, hanya beda tempat, kadang-kadang kumpul. Tapi mereka bersahabat, bukan bercinta, bukan dalam romantis. Tapi masalahnya lama-lama yang laki Brooke ini mulai kering, nyetrum gitu ya. Sengkering. Dia mulai punya perasaan romantis sama Kelly. Nah, dia mulai pikir, Tuhan berkati cintaku yang mulai tumbuh ini. Nah, jadi seminggu sebelum kunjungan si Kelly datang, karena mereka mau kumpul rapat bersama pelayanan, Brooke lalu doa seperti Gideon. Ini anak Tuhan yang dewasa ya. Tuhan, kasih aku tanda-Mu dengan jelas. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki aku punya hubungan serius dengan Kelly, ini dia mengungkapkan cintanya. Tuhan buat supaya sepanjang minggu ini sampai ketemu Kelly, aku melihat ada rusa Tuhan. Nah, kenapa? Karena Brooke tahu dia mau retreat 3 hari habis ini. Di satu negara bagian di mana di pinggir hutan itu ada banyak rusa. Brooke pergi retreat dengan semangat 3 hari. Dan sampai hari ketiga dan pulang, Brooke tidak melihat rusa, padahal di tempat itu pasti ada rusa, pasti. Brooke kecewa sama Tuhan. Tuhan gak kasih tanda, dia patah hati. 2 hari sebelum ketemu Kelly, waktu dia keluar dari rumah di Washington DC ya, ceritanya di Belt, di Tyson Corner, dia lihat rusa lewat di kota. Ingat ya, catatan dalam buku, dalam artikel itu, kalau engkau akrab dengan daerah Washington DC, tidak ada rusa masuk kota. Tapi itu di persimpangan padat di pinggir kota Washington, Brooke lewat dan Brooke berhenti dan melihat. Tuhan jawab, rusa untuk pertama kali. Ini tanda yang jelas dari Tuhan. Pasti tidak mungkin ada rusa di sini. Wah, Brooke ini semangat sekali. Kelly mau datang. Tuhan kasih kepastian, kami mau ketemuan. Pas Kelly datang, hei bla 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 bla. Brooke ini harap-harap cemas. Tapi Kelly kok biasa-biasa ya. Ramah sih ramah, tapi ya ramah sama dia, ramah sama orang lain, teman yang lain. Diajak pergi berdua nggak mau, nggak asik ini. Sampai hari terakhir Brooke nggak tahan. Karena dia pikir Tuhan kan sudah bicara sama dia ya lewat tanda kan. Brooke dia berkata, Kelly, aku mau bicara pribadi. Aku mau serius nih. Jadi Brooke tanya, Kelly, kamu enggak merasa ada sesuatu perasaan romantis sama aku? Hah? Kelly menjawab, enggak lah, kita kan teman. Brooke lagi kejar. Ada enggak kemungkinan di masa depan kita lebih serius? Kelly berkata, no. Saudara bisa membayangkan? Hancur hatinya Brooke. Sakit ditolak. Tapi dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan kasih tanda?
Tanda Tuhan ini jelas loh. Doaku dijawab, permintaanku dijawab, permintaan tandaku dijawab. Ini kan wahyu Tuhan, masa harapan palsu? Dan pengalaman buruk ini adalah pengalaman beberapa orang Kristen yang suka memaksa Tuhan, minta bulu domba Gideon. Ngerti? Paham? Gayanya Farisi ala Taurat, orang Saduki. Maksain. Renungkan ya. Minta tanda dari Tuhan itu cara yang tepat gak buat kita? Minta tahu kehendak Tuhan. Lihat ya, ini kesimpulan. Yang kedua, Tuhan membiarkan yang sudah dewasa rohani. Lihat ya, tadi itu kan yang belum dewasa. Kalau engkau sudah mulai bertumbuh, Tuhan membiarkan engkau tidak bergantung lagi minta tanda sama Tuhan. Karena engkau harus praktek gaya hidup rohani yang sehat. Engkau bukan bayi rohani lagi. Ingat tadi itu ya. Kalau kita ditolak Tuhan Yesus memberi tanda pada kelihatan jelas. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Rohanimu harus kuat. Kamu harus dewasa untuk jangka panjang di masa depan. Saudara dan saya sadar nggak? Kita nggak bisa maksa Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan Yesus, Roh Kudus mengungkapkan kehendaknya sama kita. Yang ketiga, kalau kita minta tanda dari Tuhan terus, itu berarti kita mengalihkan, melemparkan tanggung jawab pribadi kita, ambil keputusan sama Tuhan. Lepas tangan. Wong Tuhan kok yang ngasih tanda? Itu juga menghambat pertumbuhan rohani kita. Padahal Tuhan mau kita bertumbuh lewat keputusan-keputusan. Sudah ambil keputusan, lalu kita salah jalan. Lalu kita gagal. Itu cara Tuhan mendewasakan kita. Kalau kita terikat dengan model bulu domba Gideon, itu merupakan upaya manusia dapat lebih banyak pengetahuan untuk dari masa depan kita di masa depan daripada Tuhan inginkan. Ingat ya, cara Tuhan itu step by step. Kalau kita terus kanak-kanak rohani, minta tanda terus, itu mengurangi dorongan kita bertumbuh. Kita tidak diajari tanggung jawab. Kita tidak diajari memikirkan keputusan-keputusan yang benar dan salah. Kalau bergantung terus pada tanda-tanda dari Allah, menghilangkan kebutuhan kita akan terus percaya pada Allah. Tuhan pasti bimbing kita step by step, langkah demi langkah. Jatuh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan lewat kegagalan, bangkrut, masalah, pertengkaran, perpisahan, kesulitan. Kenapa? Tuhan mau kita bertumbuh lewat hal-hal yang seperti itu. Yang terburuk, kalau kita bergantung terus pada tanda Tuhan, kita ada seperti terkunci, kayak orang dalam botol ini. Gak bisa kemana-mana, gak bisa bebas memikirkan alternatif lain, mengubah pikiran kita, bahkan tertutup dengan info baru. Kenapa? Sudah pasti tanda dari Tuhan. Alkitab mengajarkan konsisten. Tuhan menuntut step by step, langkah demi langkah. Mendewasakan kita. Salah, menyesali, belajar dari kesalahan, maju lagi. Gagal, jatuh, bangkit lagi. Itu cara Tuhan mendewasakan kita. Pertanyaannya, engkau kanak-kanak rohani atau sudah dewasa rohani?
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang pertanda dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami tidak sadar dan kami selalu mengharapkan pertanda Tuhan, pertanda Tuhan. Padahal kami bisa belajar hari ini, kadang-kadang ketika kami sudah mulai bertumbuh, dewasa dalam Kristus, Tuhan sudah dikasih. Karena Tuhan mau kami bertumbuh dengan luar biasa melalui keputusan-keputusan kami. Tapi kami tahu Tuhan, kadang-kala kami terpuruk, jatuh, habis. Tuhan juga mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami memutuskan menikah atau tidak. Ketika kami memutuskan diambil atau tidak. Ketika kami memutuskan maju atau mundur atau berhenti. Kami seringkali mengharapkan banyak tanda dari Tuhan. Ada banyak keputusan-keputusan yang kami ambil. Dan hari ini kami belajar. Ternyata Tuhan cara mendewasakan kami melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, kepekaan kami kepada firman-Mu, dan kedewasaan rohani kami untuk berani mengambil tanggung jawab. Karena itu cara Tuhan untuk mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami dalam Bible spesial hari ini. Engkau berkati setiap pendengar, setiap sedang jemaat-Mu semuanya. Bila kasih dan kemurahan-Mu boleh ada dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan dikasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, rumah tangga kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat rohani jasmani melimpah dari Bapa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.